Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu tidak apa itu FOC? Jadi, FOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Kongsi dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur, didirikan pada 20 Maret 1602. Perlawanan Sultan Agung terhadap FOC. Sultan Agung memiliki nama kepanjangan Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrokusuma, lahir pada tahun 1593, memimpin dari 1613 hingga 1645. Penyebab perlawanan ini adalah: pertama, FOC menolak kedaulatan kerajaan Mataram Islam. Kedua, keinginan Sultan Agung untuk mempersatukan tanah Jawa di bawah kekuasaan Mataram Islam. Tiga, FOC melakukan monopoli perdagangan. Berikut proses perlawanan terhadap FOC. Pasukan Mataram yang dipimpin Tumenggung Baurekso tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan ini kemudian disusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul yang dibantu dua bersaudara yakni Kai Dipat Mandurojo dan Upasanta. Serangan pertama gagal dikarenakan 1. Kalah persenjataan, 2. Kekurangan bahan makanan, 3. Jarak yang terlalu jauh membuat pasukan Mataram mengalami kelelahan. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1629 dipimpin Kiai Adipati Jumina, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purbaya. Serangan kedua ini pun gagal. Setelah meninggalnya Sultan Agung pada tahun 1645, kekuasaan FOC di Jawa semakin besar. FOC turut campur tangan dalam kerajaan Mataram Islam. Perlawanan dilanjutkan oleh Pangeran Mangkubumi dan Raden Masyait. Pada tahun 1755 diadakan Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram Islam menjadi dua. Perlawanan Raden Masyait menghadapi FOC. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Pertama atau Raden Masyait lahir pada tanggal 7 April 1725. Berikut latar belakang dan proses Raden Masyait dalam melawan FOC. Raden Masyait merasa bahwa dirinya sudah berpengalaman sehingga meminta naik pangkat. Permohonan dari Raden Masyait malah membuatnya dihina oleh keluarga kerajaan. Dia malah dianggap ikut membantu pemberontakan oleh orang-orang Cina yang terjadi pada saat itu. Raden Masyait merasa kecewa dan sakit hati dengan sikap yang ditunjukkan oleh keluarga kerajaan. Setelah itu, muncul niat untuk melakukan perlawanan kepada FOC. Tahun 1743, Pakubuwono memberikan serta menyerahkan pantai utara dari Pulau Jawa kepada FOC. Raden Masyait dan Pangeran Mangkubumi tidak terima dengan hal tersebut. Saat pertempuran terjadi di Sungai Bogowonto, banyak pasukan FOC yang binasa. Bahkan pimpinan mereka, Dekrek, meninggal. Perang ini diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perlawanan Sultan Nuku terhadap FOC. Sultan Nuku lahir pada tahun 1738 dengan nama Muhammad Amiruddin di Soasiu, Tidore, Maluku Utara. Beliau putra dari Sultan Muhammad Masyud Jamaluddin yang bertahta sejak 1757. Tanggal 11 November 1781, Pangeran Nuku diangkat sebagai pemimpin oleh para pendukungnya di tanah perlarian Halmahera bagian selatan. Gelar Kaicil Paparangan berarti Raja Perang, tersemat dalam nama Nuku. Itu berarti bahwa Nuku siap demi menuntut haknya dan mengusir kaum dari Maluku Utara. Pada 1783, pasukan Nuku menyerbu pos Belanda di Halmahera dan memperoleh hasil gemilang. FOC yang mencoba membalas serangan, namun selalu gagal karena Nuku menerapkan strategi pertempuran laut dengan sangat baik yang membuat Belanda kesulitan dan mengalami kerugian besar. Perang demi perang berlangsung dalam beberapa tahun berikutnya. Selama masa genting itu, upaya Belanda untuk menaklukkan Nuku tidak pernah menghasilkan hasil. Itulah alasan mengapa Nuku diserahi gelar sebagai Joubrakati atau Tuan yang selalu diberkati. Orang-orang Inggris yang mendukung perlawanan Nuku terhadap Belanda menjulukinya The Lord of Fortune.
Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 16 Januari 1631. Perang Makassar terjadi karena kerajaan Makassar yang menjadikan pelabuhannya bebas dikunjungi oleh kapal-kapal asing dengan pihak VOC yang ingin memaksakan monopoli. Pelabuhan Makassar dianggap menyaingi perniagaan VOC. Keinginan VOC untuk mengontrol jalur perniagaan laut ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Gowotalo mencapai puncak kejayaan. VOC memanfaatkan Aru Palaka untuk melawan Sultan Hasanuddin. Benteng Brombong dan ibu kota Sombaopu jatuh ke tangan musuh. Hasanuddin ditangkap dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Sultan Hasanuddin mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Isi perjanjian Bongaya. Pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 2. Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Huluwu, Wajo, dan Bone. 3. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. 4. Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. 5. Kerajaan Makassar diperkecil, hanya meliputi Goa dan diusir dari Makassar, kecuali VOC. 6. Semua bangsa asing. 7. Makassar harus membayar biaya perang. Perlawanan Kapten Patimura terhadap VOC. Thomas Matulesi lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Penyebab Kapten Patimura melakukan perlawanan. Pertama, adanya perpindahan kekuasaan dari pemerintah Inggris ke pemerintahan Belanda pada tahun 1816. Hal ini berpengaruh pada perubahan seluruh tatanan pemerintahan. Kedua, masyarakat pribumi harus melakukan kerja wajib. Ketiga, masyarakat juga dipaksa untuk membayar pajak-pajak yang sangat memberatkan. Keempat, pemerintahan Belanda menerbitkan uang kertas. Uang kertas tersebut sebagai uang pengganti koin atau logam yang sudah sejak lama dipakai oleh masyarakat Maluku. Proses perlawanan. 20 Mei 1817, pasukan pemerintah Belanda dipimpin oleh Mayor Bejes menyerang Sapara. Mayor Bejes terbunuh. Belanda mendatangkan pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Kapitan Lisnet dan Mayer. Bulan November tahun 1817, benteng Duurstede berhasil dikuasai Belanda. Seluruh negeri di Jazirah Hatawono di bumi hanguskan. Tidak berhenti dengan tindakan tersebut, Belanda juga menjalankan siasat berunding serangan mendadak, aksi vandalisme, dan adu domba secara silih berganti. Terdapat pengkhianat dalam pasukan Patimura. 11 November 1817, Patimura ditangkap oleh Belanda. 16 Desember 1817, Kapten Patimura dihukum gantung oleh pasukan Belanda di benteng New Victoria, Ambon. Tokoh lainnya yang juga dihukum gantung oleh pasukan Belanda adalah Philip Latumahina, Anthony Rebok, dan Said Parintah. Martha Christina Tihahu berhasil ditangkap kemudian meninggal dunia pada 2 Januari 1818 saat dalam perjalanan pembuangan ke Jawa. Alasan Martha meninggal karena dia sendiri tidak ingin makan dan minum apapun dalam perjalanan.